Park Mi-jong, seorang produser baru, sedang dikejar deadline dan terancam keluar dari tim produksi film. Terlebih, dia tidak ada ide untuk memulai film horor perdananya. Hal itulah yang membuat Mi-jong nekat mengobservasi sebuah film terkutuk buatan mahasiswa Universitas Daejeon. Film yang rumornya dibuat oleh hantu dan memakan korban dalam proses pembuatannya. Diperankan So Ye-ji sebagai Mi-jong, seorang sutradara film horor yang terobsesi untuk meremake film legendaris terkutuk di kalangan mahasiswa perfilman Universitas Daejeon. Dan juga ada Jin Son-kyu sebagai Jae-hyun, sutradara original film Amjon yang keberadaannya tidak diketahui sebelum kemunculan Mi-jong. Berikut adalah review dan alur film dari Amjon. Warning, do not play. Versi Lens Review. Warning, video ini berisi spoiler, beberapa adegan kekerasan dan jump scare setan. Selamat menonton. Oh ya, sebelumnya aku ingetin kalau kalian bisa banget nih buat klik like jika suka video ini. Jangan lupa untuk sharing pendapat, kritik, dan saran kalian di kolom komentar, supaya channel ini dapat memberikan konten lebih baik lagi. Biar nggak ketinggalan video menarik lainnya, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Tetap sehat dan semangat. Terima kasih. Mi-jong terlihat duduk di bangku bioskop. Selama pemutaran film, dia tidur dan bangun setelah film selesai, serta semua orang telah pergi. Di dalam gelap, dia berusaha keluar menuju pintu. Saat sudah sampai di depan pintu, dia melihat sesosok wanita di seberang ruangan. Dipotretnya sosok itu, dan yang terlihat adalah sebuah mata yang melotot. Mi-jong berlari menuju parkiran. Belum sempat masuk mobil, semua lampu padam. Perlahan bayangan mulai mendekat dan suara-suara wanita bergumam tak jelas semakin nyaring. Dia lihat sekelilingnya dengan flash HP, sampai sosok wanita bermata putih dengan kulit melepuh muncul di depannya, dan dia terbangun. Itu semua hanya mimpi. Seperti dapat pencerahan, Mi-jong mulai mengetik di laptop untuk skenario film barunya. Dia juga mencari referensi dari buku dan film-film horor lain. Dan film pun dimulai. Mi-jong meeting dengan PD dari rumah produksi. Dia diingatkan kalau ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia harus membuat film bagus agar tidak diputus kontrak kerjanya oleh perusahaan. Mi-jong pun minta waktu. PD memberinya waktu setengah bulan untuk mencari ide film baru. Mi-jong curhat dengan juniornya Junso. Lalu juniornya itu menceritakan tentang sebuah film horor yang terkutuk. Tapi Junso tidak tahu detailnya. Yang jelas, film itu merupakan karya kelulusan mahasiswa perfilman Universitas Daejeon. Tertarik dan penasaran mengenai kebenaran cerita Junso, Mi-jong pergi ke Universitas Daejeon. Di sana dia menemui Profesor Kim, dosen Departemen Perfilman. Tanpa tahu keterangan detail apapun, Profesor menyarankan agar Mi-jong ke perpustakaan kampus untuk mencari referensi. Setelah seharian dia berkutat dengan file-file di perpustakaan, Mi-jong makan malam dengan galau di dekat kampus. Di sana dia melihat 3 orang mahasiswa yang sedang ngobrol. Ternyata mereka adalah mahasiswa perfilman. Dengan segala cara, Mi-jong berusaha mencari info dari ketiganya, hingga dia mengetahui judul filmnya, yaitu Amjon, dan cerita tentang sesosok hantu bernama Sunmi. Hari berikutnya, Mi-jong menemui senior kenalannya yang bekerja di lembaga festival film dan menanyakan mengenai Amjon. Film itu memang benar ada.
tapi senior tidak berani membagi filenya ke Mi Jong tanpa persetujuan atasannya. Nah, pas seniornya nelpon si atasan, Mi Jong ngopi film file Amjon ini lalu dia kabur begitu saja. Setibanya di apartemen, Mi Jong langsung melihat file film itu. Namun, isinya hanya berupa trailer dan biodata tim produksi. Dari sini dia tahu kontak Jae-hyun, sang sutradara original film Amjon. Setelah mencoba telepon, dia tidak bisa menghubungi Jae-hyun. Lalu Mi Jong mengirim email untuk janjian ketemu sama pria itu. Selang beberapa waktu, Mi Jong ditelepon Jae-hyun untuk menghapus emailnya, tapi Mi Jong akan menghapusnya saat mereka bertemu. Keduanya bertemu di coffee shop. Jae-hyun memperingatkan Mi Jong untuk berhenti penasaran dengan Amjon karena film itu terkutuk. Mi Jong masih saja bersikeras dan tetap ingin tahu tentang Amjon. Nekatnya, Mi Jong malah mengikuti Jae-hyun sampai rumahnya. Malam setelah Jae-hyun keluar, Mi Jong menyelinap masuk ke rumah pria itu. Di sana, dia menemukan file Amjon yang asli. Belum sempat keluar dari rumah Jae-hyun, pria itu keburu datang. Mi Jong bersembunyi sambil membawa file film. Tapi Jae-hyun tahu kalau ada orang yang masuk ke rumahnya. Mi Jong dibanting dan dicekik. Wanita itu diperingatkan kalau film Amjon sangat berbahaya. Jae-hyun tumbang karena Mi Jong memukul botol soju ke kepalanya. Mi Jong berhasil selamat dari rumah Jae-hyun. Di apartemen Mi Jong, Jun-so datang untuk membantunya membuka file film Amjon. Sialnya file itu telah diformat. Mi Jong pun pingsan. Selama pingsan, Mi Jong bermimpi diteror oleh Jae-hyun. Setelah bangun, Jun-so sudah berhasil merecover film Amjon. Ternyata isinya seperti behind the scene. Di video awal ditunjukkan adegan audisi dan narasi Jae-hyun kenapa dia memilih genre horor. Alasannya adalah karena film horor lah yang membuatnya ingin terus hidup di tengah bulian yang dia rasakan sewaktu remaja. Dan hal itu yang terjadi juga pada Mi Jong muda. Suatu malam saat Mi Jong sedang mengetik naskah, pintu toiletnya diketuk dari dalam. Begitu dilihat, tidak ada siapa-siapa. Saat pintu akan ditutup, Sunmi, si setan wanita, muncul dari bathtub. Di luar hujan dan lampu mati. Mi Jong kembali penasaran dengan toilet. Berbekal flash HP, Mi Jong masuk ke sana. Di bathtub ada pisau cukur berdarah. Dari luar toilet terdengar suara-suara. Saat didekati, suara itu hilang. Saat Mi Jong menoleh kembali ke bathtub, pisau cukur berdarah pun juga hilang. Ketakutan, buru-buru Mi Jong keluar dari toilet itu. Di lorong sudah menunggu si setan Sunmi. Mi Jong mempraktekkan hal yang ada di mimpinya. Dia memotret setan itu. Tak lama lampu kembali menyala. Si Sunmi juga hilang. Setelah mengalami teror itu, Mi Jong memutuskan untuk keluar rumah. Dia nongkrong di Alfamart bareng Jun-so. Mereka asik ngobrol dan membicarakan naskah film yang sedang ditulis oleh Mi Jong. Di sini terlihat kalau Jun-so peduli sekali sama Mi Jong dan memendam rasa yang lebih dari sekedar hubungan senior dan junior. Sementara itu, di apartemen, laptop Mi Jong memutar lanjutan dokumentasi Amjon. Padahal tidak ada manusia di sana. Footage yang terputar adalah hari observasi lokasi syuting film Amjon, di mana Jae-hyun dan 3 kru lainnya mendatangi bioskop tua yang tak terpakai. Mereka berkeliling melihat keadaan. Sampai saat Jae-hyun turun ke basement, dia melihat sesosok bayangan hitam. Ketakutan dan panik, Jae-hyun meninggalkan bioskop itu tanpa memperdulikan teman-temannya yang sedang beristirahat di pintu masuk.
Mi Jong penasaran setelah melihat footage yang merekam penampakan sesosok hitam itu. Dia segera ke Daejeon, ke gedung bioskop yang dimaksud. Selang beberapa saat, Junso datang ke apartemen Mi Jong, tapi wanita itu sudah tidak ada. Lalu Junso malah melihat Amjon sendirian. Begitu masuk gedung bioskop, Mi Jong seolah masuk ke masa di saat tragedi film Amjon terjadi. Dia dapat dengan jelas melihat semua kejadian, rentetan kejadiannya seperti nyata di depan mata. Pertama, melihat Jaehyun yang lari ketakutan, lalu melihat Yongmin yang dihantamkan ke tembok oleh setan Sunmi, senior Kang Wei yang disiksa dengan sebatang besi. Flashback di layar bioskop saat-saat terakhir Sunmi mati tergantung dan terbakar, dan ada Jisoo yang dengan sadis dicekik Sunmi sampai mati. Jong takut melihat semua itu. Dia mencoba keluar dari bioskop tapi malah digagalkan Jaehyun. Jaehyun memang tidak waras, mengira Mi Jong adalah Sunmi yang menyamar. Dia mengikat Mi Jong di kursi dan mulai menumpahkan bensin ke seluruh ruangan termasuk ke badannya sendiri. Saat itu Jaehyun sempat mengaku bahwa dia tahu semua kejadian di bioskop, bahkan dia sendiri yang mengedit dan mendaftarkan di festival film. Karena itulah dia menjadi gila, dia merasa bersalah dan hidup tidak tenang. Saat api sudah dinyalakan, Sunmi datang. Rencana Jaehyun gagal. Pria itu malah digantung oleh Sunmi. Kali ini Sunmi mulai menyerang Mi Jong dengan pisau cukur tanpa ampun. Disayatnya tubuh Mi Jong hampir di semua bagian. Bahkan Mi Jong sempat digantung juga. Dengan kamera selfie dan flash, Mi Jong berhasil lepas dari tali gantungan. Di sini dapat disimpulkan kalau Sunmi takut flash kamera dan api. Beruntungnya, Mi Jong menemukan flare milik kru film Amjon 10 tahun lalu yang masih berfungsi. Dengan sekuat tenaga, Mi Jong menancapkan flare itu ke jidat Sunmi. Untuk terakhir kalinya, dia mengambil foto Sunmi yang terbakar. Selang beberapa minggu, Mi Jong sudah mulai produksi film Amjon versinya. Sampai saat premier film pun tiba. Flashback saat dia lolos dari gedung bioskop. Saat itu Junso pergi ke Daejeon mencari Mi Jong karena khawatir. Mi Jong sudah ada di gang sempit, dapat telepon dari Junso. Tapi Junso malah masuk ke bioskop yang terbakar. Karena tidak mau berurusan lagi dengan Sunmi, Mi Jong pergi dengan mobilnya tanpa menolong Junso yang ada di dalam gedung bioskop yang terbakar. Film pun berakhir dengan Mi Jong yang tersenyum dingin, serta luka di tubuhnya yang tak berbekas sama sekali. Siapakah dia? Mi Jong atau Sunmi? Saya juga nggak tahu.